Ya, lantas bagaimana mengatasi hambatan pengimplementasian pembayaran yang inklusif seperti KRIS dan sejauh apa ekonomi digital yang inklusif mampu menjadi tulang punggung perekonomian di tanah air? Langsung saja kami akan mengulasnya bersama dengan Jamin Nainggolan, Direktur Eksekutif ASPI dan juga Hilmi Adrianto, Ketua Umum IDEA. Selamat pagi Pak Jamin dan juga Pak Hilmi, bagaimana kabarnya? Baik, Selamat pagi, Mbak. selamat pagi Kabar Mbak baik. Cinta. Baik, saya ingin menanyakan ke Pak Hilmi terlebih dahulu. Pak Hilmi, tanggapan Anda Pak terkait dengan penerapan ekonomi digital yang inklusif yang diharapkan dapat mendorong inovasi dan juga meningkatkan persaingan di sektor pembayaran digital. Dan bagaimana pula menurut Anda ya Pak, inklusivitas dalam ekonomi digital dapat meningkatkan efisiensi bagi konsumen dan juga utamanya pelaku usaha? Ya, terima kasih Mbak Sita. Ya kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat e-commerce di Indonesia pertumbuhannya sangat signifikan dan benar-benar menjadi tulang punggung bagi sektor ekonomi digital secara keseluruhan. Serta kita lihat ada beberapa upaya-upaya yang akhirnya bisa membantu UMKM itu bisa tumbuh serta menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Namun kita tahu bahwa memang tantangan dari sisi e-commerce itu cukup tinggi, gitu ya, dari sisi infrastruktur digital sekaligus regulasi yang masih perlu lebih adaptif, serta pentingnya literasi baik dari sisi digitalnya sendiri maupun juga literasi keuangan bagi pengguna. Tapi kami melihat bahwa peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan itu juga masih sangat besar, apalagi dengan banyaknya perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan penerapan ekonomi digital yang jauh lebih inklusif itu sebenarnya memberikan akses yang jauh lebih luas terhadap layanan pembayaran digital bagi berbagai lapisan masyarakat, baik dari sisi individual maupun juga pelaku usaha. Ketika kita melihat banyak individual maupun juga pelaku usaha yang terlibat, ini juga akan meningkatkan inovasi-inovasi yang ada, serta sekaligus juga akan tersedia layanan-layanan keuangan yang jauh lebih berkualitas. Dan kami melihat juga bahwa di inklusivitas ini sebenarnya juga meningkatkan efisiensi bagi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen bisa menikmati kemudahan berusaha serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Sementara untuk UMKM ataupun pelaku usaha ini kita lihat keuangan inklusif ini justru dapat mengelola transaksi dengan lebih mudah dan lebih aman. Karena itu kami melihat bahwa ekonomi digital yang inklusif ini tidak hanya memperkuat inklusi keuangan, tapi juga mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Hilmi. Lalu saya ingin menanyakan ke Pak Jamin. Pak Jamin, bagaimana peran dari ASPI sebagai self-regulatory organization yang bermitra dengan Bank Indonesia dalam mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif? Pak Jamin, silakan. Baik Mbak Sinta, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat sendiri, ASPI adalah menjadi mitra Bank Indonesia sebagai self-regulatory organization. Tugas kita adalah membantu Bank Indonesia mengimplementasikan BSPI 2025 yang telah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Yang salah satunya tentunya untuk mendorong sistem pembayaran yang inklusif. Dan kalau kita bilang bahwa kita menciptakan satu sistem pembayaran, standar sistem pembayaran yang interconnected dan interoperable. Dan hasilnya seperti tadi disampaikan di pembukaan sudah terlihat dengan jelas bahwa dengan adanya KRIS sendiri yang mana sudah diterima di 34 juta merchant, bayangkan ya sebelum peluncuran BSPI 2015, sistem pembayaran yang interconnected itu hanya melalui EDC. Dan jumlah EDC itu waktu itu hanya 1 juta dan merchantnya hanya 660.000. Dalam waktu 55 tahun ya, dari 660.000 tiba-tiba sudah menjadi 34 juta. Dan 55%-nya itu adalah UMKM yang menerima sistem pembayaran kebanyakan adalah melalui uang elektronik maupun tabungan. Jadi itu sudah merupakan salah satu yang jelas dari peran ASPI untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan BSPI 2025. Dan kalau kita lihat juga bukan hanya KRIS tetapi juga dengan BI Fast ya. Karena kalau kita lihat tadi seperti Mas Hilmi katakan bahwa
di transaksi e-commerce juga harus tetap lancar ya, dan itu kita melihat bahwa transaksi melalui mobile banking untuk transfer sekarang rata-rata sudah di level 1 miliar per bulannya. Nah, ini adalah merupakan hasil BI Fast yang diluncurkan beberapa tahun yang lalu yang memang cepat, murah, dan juga aman, ya, terutama adalah real time dalam mentransfer dananya. Nah, ini adalah bukti juga bahwa digital transformation itu sudah inklusif, menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan terakhir adalah standar API ya, kolaborasi ya, yang mendorong kolaborasi antara bank dan fintech. Saat ini penyedianya sudah 71 perusahaan dan juga penggunanya sekitar 6.600. Jadi kalau sekarang kan masyarakat ini merasa kalau pindah dari satu aplikasi mau top up ke aplikasi yang lainnya ribet ya. Tapi dengan standar API semuanya dipermudah. Itu adalah salah satu bentuk komitmen dari ASPI sendiri atau peran ASPI supaya menciptakan satu sistem pembayaran yang interconnected dan interoperable. Ini jawaban saya, terima kasih. Baik, saya ingin kembali ke Pak Hilmi. Pak Hilmi, berbicara mengenai tantangan ya, apa saja sebetulnya yang menjadi tantangan utama dan juga mungkin peluang ya Pak dalam menciptakan solusi pembayaran digital yang dapat diakses, terjangkau dan utamanya nyaman. Nah, kondisi ini biasanya dikaitkan dengan pentingnya interoperabilitas untuk kemampuan interaksi antar aplikasi. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Sita. Memang pertumbuhan e-commerce yang signifikan sekarang ini, sekaligus kalau kita lihat dari tren belanja online yang semakin tinggi, ini juga sebenarnya mendorong akses keuangan atau inklusi keuangan yang lebih besar. Banyak di masyarakat kita sebenarnya mengakses keuangan digital itu karena butuh terhadap pembayaran di e-commerce-nya. Nah, dengan mereka kemudian masuk ke dalam pembayaran di digital, di e-commerce, mereka juga sebenarnya bisa mengakses berbagai layanan keuangan yang lain, sehingga sebenarnya korelasinya positif untuk pertumbuhan literasi keuangan sendiri. Memang untuk menciptakan solusi pembayaran digital yang dapat diakses, terjangkau dan nyaman, kuncinya memang terletak di interoperability seperti yang disampaikan oleh Pak Jamin tadi, bahwa tantangan utama yang dihadapi untuk interoperability ini masih memang ya adanya fragmentasi platform, terus kemudian juga memang ada perbedaan standar serta keisukaman data. Tapi saya pikir ini juga sudah tertangani dengan baik gitu ya. Kalau kita lihat salah satu contohnya penggunaan KRIS yang sudah cukup baik ya di Indonesia. Saya pikir perbedaan standar yang sudah dilakukan sekarang jadi penyamaan standarisasi untuk API, kemudian juga berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan keuangan yang lebih inklusif. Saya pikir sebenarnya dengan interoperability ini justru semakin meningkatkan persaingan sehat, sekaligus juga memudahkan operasional baik dari sisi pelaku usaha atau UMKM maupun juga konsumen. Konsumen sendiri sebenarnya kan dapat kemudahan yang cukup banyak dari sisi akses pembayaran. Mereka bisa meminimalisasi ongkos-ongkos yang mereka harus keluarkan lewat kemudahan standarisasi ini. Baik, terima kasih Pak Hilmi. Saya ingin kembali ke Pak Jamin. Pak Jamin, hingga saat ini kan kalau kita lihat masih terdapat beberapa pelaku usaha ya Pak yang hanya bisa menerima KRIS tertentu saja, sehingga tentunya ini menciptakan pembayaran yang eksklusif. Nah, sampai dengan saat ini Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh ASPI dalam upaya ya untuk terus mendukung pembayaran yang bersifat inklusif dan tentunya bisa menerima semua jenis pembayaran? Pak Jamin, silakan. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita lihat memang waktu kita meluncurkan KRIS di pertengahan tahun 2019 dan diimplementasikan di tahun 2020, di awal tahun 2020, masih banyak ya pertanyaan kalau kita melakukan transaksi di merchant itu adalah pakai KRIS mana? Pakai dari PJPA atau pakai dari PJPB atau dari PJPC misalnya, masih banyak itu kita sadari ya. Tapi kemudian kita banyak melakukan literasi kepada masyarakat secara luas bahwa QR itu atau KRIS yang ada di merchant-merchant itu bisa menerima seluruh instrumen pembayaran, apakah itu dari tabungan ataupun uang elektronik, terutama server money.
Ya, jadi tidak hanya dari satu perusahaan, jadi menjauhi eksklusivitas. Nah, juga yang kita lakukan yang konkret adalah seperti ini. Dulu di kartun-kartun ya yang menunjukkan tampilan Kris itu hanya menunjukkan satu PJPA atau PJPB. Nah, sekarang kita sudah mengeluarkan satu aturan main, tidak ada nama PJP-nya. Yang ada adalah di situ bahwa kris diterima untuk seluruh pemain, ya, instrumen pembayaran. Nah, ketika kita keluarkan buletin itu langsung off us transaction-nya, jadi interkoneksi itu meningkat pesat. Dan kalau dilihat angka terakhir sudah bergerak di antara 87%. Jadi interconnected dan interoperable itu sudah berlaku ya. Bandingkan yang dulu hanya 20% yang interconnected dan interoperable, sekarang sudah menjadi 87%. Itu merupakan salah satu usaha dari ASPI untuk melakukan literasi. Tapi tetap masih ada tantangannya, masih ada yang 13%. Di lapangan itu masih ada praktek-praktek yang Pak, masih ada juga, saya juga masih suka ditanya pakai kris mana ya. Nah, itu tidak bisa hilang sama sekali, tetapi kalau ini adalah bagaimana kita memberikan literasi atau memberdayakan konsumen, kalau ditanya seperti itu, coba dilaporkan ya kepada instrumen sistem pembayaran yang bersangkutan. Seperti itu.